Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 5296. Suster Sian tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, Nona. Dengan kondisi Anda sendiri, tentu saja tidak ada masalah untuk melamar ke Aurose Hill. Universitas kini berfokus pada internasionalisasi, dan sangat mementingkan dosen asing dan sumber daya mahasiswa dari Hong Kong. Jika Anda memiliki gelar doktor dari Tiongkok Daratan, persaingannya mungkin lebih ketat, tetapi jika Anda memiliki identitas Hong Kong, persaingannya akan jauh lebih mudah." Jemima terkejut dan berkata, Suster Sian sangat mengenal Aurose Hill, bahkan situasi Universitas Aurose Hill sangat jelas. Suster Sian tersenyum dan berkata, "Guru kami telah menyumbangkan banyak dana ke Universitas Aurose Hill bertahun-tahun yang lalu. Saya telah memperhatikan situasi Universitas Aurose Hill, dan sejujurnya, pekerjaan saya di Aurose Hill sangat santai. Jika suami istri tidak datang, saya hanya perlu membawa semua orang untuk membersihkan dan menjaga status quo manor. Jadi di waktu luang, pada dasarnya digunakan untuk memahami semua aspek kota. Jadi, kau tidak menganggapku orang luar, tapi aku jelas orang yang tahu segalanya di Aurose Hill." Jemima mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Jika saya memiliki kesempatan untuk bekerja di Aurose Hill di masa depan, saya harus tahu dan belajar lebih banyak dari Anda." Pada saat ini juga, Villa Zijin. Maria sedang mendengarkan suara jangkrik di bawah pohon di halaman. Dia mendirikan kursi goyang anyaman rotan di bawah pohon dan menyiapkan meja teh bambu kecil. Di atas meja teh, ada kompor arang yang sangat kecil. Arang yang sudah jadi tidak akan meledak atau pecah saat dibakar, tidak mengeluarkan asap dan debu, bahkan memiliki aroma yang sangat khas. Di atas tungku arang, diletakkan segenggam diau tembikar, dan di dalamnya, setekuk teh PUR merah tua direbus. Maria suka minum teh. Dia biasanya mulai membuat teh dan meminumnya saat sarapan. Minum teh dan baca buku setelah makan, minum teh saat makan siang, membaca buku di sore hari dan minum teh sesekali, bahkan di malam hari. Teh selalu ada di tangannya. Terlebih lagi, PUR adalah jenis teh dengan warna kuah yang kuat. Meskipun Maria minum teh setiap hari, giginya yang bersih dan cerah tidak pernah ternoda oleh teh. Tepat saat dia meletakkan buku dan mengambil cangkir teh untuk menyesapnya, terdengar ketukan pelan di pintu, diikuti suara Larry yang bertanya dengan hormat, "Nona, apakah sekarang waktunya untuk Anda?" Maria tersenyum dan berkata, "Nyaman, kamu bisa masuk." Larry kemudian dengan hati-hati membuka pintu halaman dan berjalan masuk perlahan. Maria menatapnya, dan melihat bahwa dia membungkuk, terengah-engah tanpa suara, dengan butiran keringat di dahi dan pipinya. Dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Kenapa kamu harus datang sendiri? Tangga batunya curam, dan dengan tubuhmu saat ini, kamu harus berhati-hati." Larry menelan ludah, lalu berkata dengan terengah-engah dan lemah, Aku ada sesuatu yang harus dilakukan, aku ingin melaporkannya langsung kepada Nona." Maria menunjuk ke sebuah bangku bambu rendah, dan berkata, "Duduk dan bicaralah, minumlah secangkir teh." Larry merasa tersanjung, mengangguk cepat, dan bahkan bergerak beberapa langkah lebih cepat. Dia pertama-tama menggerakkan bangku bambu, lalu datang duduk di hadapan Maria, dan berkata dengan hormat, "Nona, saya punya seorang cucu perempuan yang kebetulan datang ke Aurose Hill untuk wawancara. Jadi aku mengundangnya ke rumah bangsawan sebagai tamu, ngomong-ngomong, untuk makan malam rumahan. Karena aku baru mengetahuinya pagi ini, dan aku tidak melapor kepadamu sebelumnya, jadi jangan salahkan aku." Maria mengambil cangkir teh baru, membilasnya dengan teh, dan berkata sambil tersenyum, "Kamu kan tuan rumah, kamu mau menjamu tamu, kenapa harus melapor padaku? Aku kan cuma tamu kamu." Larry berkata tanpa berpikir, "Nona, ini hal kedua yang ingin saya janjikan kepada Anda. Tidak apa-apa, jarang sekali Anda menyukai tempat ini. Dan aku sudah semakin tua, aku takut aku tidak akan datang ke sini lagi setelah waktu ini. Jadi aku ingin memberimu Villa Zijin sebagai hadiah, dan aku harap kamu bisa menerimanya." Maria sedikit terkejut, lalu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan berkata, "Saya tidak yakin berapa lama saya akan tinggal di sini. Sebaiknya Anda serahkan saja pada keturunan Anda." Larry buru-buru berkata, "Nona, keturunan saya, yang tumbuh kaya dan berpakaian bagus, terlalu gegabah. Sejujurnya, mereka tidak pantas mendapatkan tempat seperti ini, dan akan membuang-buang uang jika memberikannya kepada mereka. Jadi mohon pertimbangkan tawaran saya." Maria mengangkat bahunya, menyerahkan teh kepadanya, dan berkata sambil tersenyum,
karena kamu bersikeras. Kalau begitu aku tidak akan sopan padamu. Jika suatu hari nanti aku tidak membutuhkan rumah ini lagi dan kau masih hidup, aku akan menyerahkannya padamu. Kembalikan properti itu kepada pemilik aslinya. Dan jika kamu sudah pergi, saat itu, aku akan menyerahkannya kepada keturunanmu. Mendengar hal ini, Larry menghela napas lega, dan berkata sambil tersenyum, semuanya tergantung padamu. Maria menunjuk cangkir teh yang dituangkan untuknya, dia berkata dengan ringan. Minumlah secangkir, aku lihat kamu kehabisan napas, kamu benar-benar malu. Lain kali kamu tidak boleh memanjat terlalu tinggi. Kalau butuh apa-apa, telepon saja aku, atau kirim pesan WeChat. Gak apa-apa, kok. Larry menangkupkan kedua tangannya dengan hormat dan berkata, saya patuh. Sambil berbicara, dia dengan hati-hati mengambil cangkir teh, menyesapnya, lalu melihat potongan kue teh di sebelah kompor arang. Dan bertanya dengan ragu-ragu, Nona, teh PUR ini, apakah masih memuaskan selera Anda setelah meminumnya? Larry meminta seseorang untuk membelinya dari Hong Kong dan membawanya ke Aurose Hill sebagai hadiah untuk Maria. Teh PUR, kue teh ini memiliki sejarah ratusan tahun, dan dapat disebut sebagai PUR terbaik. Maria menulis bahwa dia ingin kue teh PUR ada dalam daftar yang dia berikan kepada saudari Sian. Namun, dia tidak menyebutkan jenis kue teh yang diinginkannya, jadi dia membelinya. Belilah yang termahal dan terbaik. Maria tersenyum tipis saat ini dan berkata, harga pasaran teh yang bisa dijual ratusan juta per kue tentu saja tidak biasa. Ambil uangnya untuk mencarinya di pasar. Ini pasti teh PUR termahal dan terbaik yang bisa kamu beli. Sambil berbicara, dia mengganti topik pembicaraan dan berkata sambil tersenyum, tapi ini masih jauh dari kue teh terbaikku. Larry berkata sambil tersenyum, apapun yang bisa dibeli dengan uang, tentu saja, tidak bisa dibandingkan dengan koleksi Nona. Maria tersenyum tipis dan bertanya padanya, Kiu tua, adakah yang ingin kau ceritakan padaku? Larry lalu tertawa dan berkata, tentu saja, aku tidak bisa lepas dari wawasan Nona. Setelah selesai berbicara, dia berkata lagi, Nona, masalahnya adalah, cucu perempuan saya baru saja akan pergi ke Universitas Aurose Hill untuk melamar pekerjaan sebagai dosen. Dan dengan kondisinya saat ini, lamarannya kali ini pasti akan diterima. Saya pikir kamu akan belajar di universitas yang sama tempat dia akan mengajar. Jadi, berada di sini hari ini juga merupakan masalah takdir, Anda mungkin juga memanfaatkan kesempatan ini untuk mengenalnya sedikit. Dan mungkin kita bisa merawatnya di masa depan. Begitukah? Maria tersenyum nakal. Dia berkata dengan santai, karena kita memang ditakdirkan, tidak apa-apa untuk saling mengenal. Bab 5297. Maria bersedia, Larry sangat gembira. Dia buru-buru berkata kepada Maria, Nona, mereka diperkirakan tiba dalam 20 menit. Kamu bisa turun setelah mereka tiba. Maria mengangguk dan berkata sambil tersenyum, di depan orang luar, jangan lupakan identitas baruku. Larry berkata tanpa ragu, wajar saja. Jangan khawatir, Bu. Setelah itu, dia perlahan bangkit dan berkata, Nona, silakan terus minum teh, dan saya tidak akan mengganggu Anda. Maria berkata, carilah pembantu untuk membantumu turun, agar kamu tidak lelah. Larry berkata tersanjung, terima kasih atas perhatianmu. Nona, aku baik-baik saja, jauh lebih mudah untuk turun. Melihat dia bersikeras, Maria tidak mengatakan apa-apa lagi, dan mengangguk, dia berkata, kalau begitu kamu pergi dulu, dan aku akan datang saat mobilnya tiba. Baiklah Nona, saya permisi dulu. Setelah Larry selesai berbicara, dia mengepalkan kedua tangannya, membungkuk sedikit pada Maria, dan perlahan mundur. Maria tidak pernah ramah, jika Larry kebetulan punya cucu perempuan yang berkunjung hari ini. Bahkan jika Larry datang untuk mengundangnya secara langsung, dia pasti tidak akan setuju. Menurutnya, bersosialisasi dengan orang asing tidak hanya meningkatkan risiko penularan tetapi juga tidak perlu. Dia lebih suka mendengarkan suara jangkrik di tempat teduh daripada mendengarkan orang asing berbicara di meja makan. Namun, ketika dia mendengar bahwa cucu Larry sedang akan diwawancarai untuk posisi dosen di universitas, dan pikirannya tiba-tiba menjadi aktif. Sampai hari ini, dia tidak tahu berapa lama dia akan tinggal di Aurose Hill. Namun, ada satu hal yang dapat dipastikannya saat ini, yakni, dia menyukai kota ini. Dia menyukai kota ini yang terkait erat dengannya, menyukai rumah Larry.
Dan juga menyukai perasaan ketika tiba-tiba ada seseorang yang menggantung di hatinya, dan orang itu tidak jauh darinya. Perasaan rumit semacam ini adalah sesuatu yang belum pernah dirasakannya sebelumnya. Dia merasa nyaman dan santai, namun di saat yang sama selalu ada antisipasi. Serta rasa gugup yang membuatnya tidak bisa membedakan kapan jantungnya berdetak lebih cepat dan sedikit berdenyut. Menurutnya, selama tidak ada bahaya di Aurous Hill, dia bisa tinggal di sini selamanya. Terlebih lagi, dia selalu merasa bahwa sejak dia datang ke Aurous Hill, semuanya berjalan lancar. Bertemu Claudia, istri Charlie, dan ibu mertua satu demi satu. Hal itu sudah tidak dapat diutarakan lagi oleh hatinya, sebab ia sendiri tidak pernah membayangkan semuanya akan menjadi seperti ini. Oleh karena itu, dia yang selalu tenang dan pendiam telah mulai menantikan kehidupan kuliahnya yang akan datang. Dan baru hari ini, dia bertemu cucu perempuan Larry. Tampaknya Tuhan membantunya untuk menetap di Aurous Hill sesegera mungkin. Jadi dia langsung tertarik untuk berkenalan. 20 menit kemudian, Maria mendengar suara mesin mobil dan ban bergesekan dengan tanah. Villa Zijin terletak beberapa ratus meter di atas permukaan laut. Suara mesin yang terdengar di sini pasti berasal dari perjalanan mendaki gunung. Maka, dia pun mengambil cangkir itu, meminum teh di dalamnya, lalu berjalan menuju halaman rumahnya yang lain. Saat ini, Jemima baru saja tiba di pintu masuk utama Villa Zijin dengan mobil. Dia tidak pernah menyangka Larry akan memiliki villa semegah itu di tempat seperti ini. Meskipun banyak rumah mewah milik orang kaya juga dibangun di atas gunung di Hong Kong, tak seorang pun bisa memiliki seluruh gunung ini. Villa-villa di Jalan Shisun tak ada apa-apanya dibandingkan villa eksklusif ini. Mobil itu melaju ke dalam villa dan berhenti di luar gerbang besar bangunan utama halaman di lantai pertama. Tempat ini seperti hotel, dengan teras lebar yang dirancang untuk memarkir 3 mobil berdampingan. Bab 5298. Larry dan istrinya berjalan keluar dari aula utama sambil bergandengan tangan. Begitu Jemima keluar dari mobil, dia melihat pasangan tua itu keluar sambil tersenyum. Dia bergegas maju untuk menyambutnya dan berkata dengan hormat, "Kakek, Nenek, lama tak berjumpa. Kalian berdua masih sehat walafiat?" Larry berkata sambil tersenyum, "Jemima, kita sudah lama tidak bertemu. Kamu sudah menjadi gadis yang cantik." Jemima tersenyum dan berkata, "Kakek, saya khawatir Anda sudah tua." Wanita tua di sampingnya melangkah maju, memegang tangan Jemima, dan berkata dengan penuh kasih sayang, "Jemima, kamu semakin mirip ibumu. Terakhir kali aku melihatmu adalah ketika kakekmu meninggal. Kamu sudah lama tidak ke Singapura atau Malaysia untuk menemui kami." Nyonya Kiu sangat mencintai ibu Jemima. Pada tahun-tahun awal ketika orang tua keluarga Liu masih ada, kedua keluarga itu sering bertemu dan berkumpul. Saat Jemima masih muda, dia sering bertemu dengan keluarga Kiu. Wanita tua itu sangat mencintainya. Meskipun dia tidak melihatnya selama beberapa tahun. Ketika dia melihat bahwa dia tumbuh seperti ibunya, dia merasakan lebih banyak cinta dan kasih sayang di hatinya. Jemima berkata dengan sedikit malu, "Nenek, aku jarang meninggalkan Hong Kong karena studiku dan alasan lainnya. Jadi, maafkan aku karena tidak bisa menemuimu." Wanita tua itu berkata dengan serius, "Nenek mengerti bahwa ketika ibumu meninggal, kakekmu menemaniku menemui dokter di Amerika Serikat. Dan kami tidak bisa melihatnya pergi untuk terakhir kalinya. Setiap kali saya memikirkannya selama bertahun-tahun ini, saya merasa sangat malu dan bahkan lebih menyesal. Setelah meninggal, kecuali sang adik, dia hampir tidak merasakan kasih sayang keluarga. Dan ayahnya tidak bisa diandalkan, jadi wajar saja jika dia diasingkan oleh kerabat lainnya. Tapi dia tidak menyangka bahwa Nyonya Kiu masih malu karena tidak bisa pergi ke Hong Kong untuk menghadiri pemakaman ibunya. Hidungnya sakit, dan matanya tanpa sadar dipenuhi air mata. Meskipun lelaki tua dan perempuan tua dari keluarga Kiu tidak dapat menghadiri pemakaman ibunya saat itu, putra-putra keluarga Kiu bergegas datang. Bagi generasi muda, spesifikasi keluarga Kiu sudah sempurna. Memikirkan hal ini, dia juga merasa sedikit malu dan berkata kepada Nyonya Kiu, "Nenek, dia punya roh di surga, dan dia pasti tidak ingin kamu berkeliaran karena perselingkuhannya." Seperti yang dia katakan, dia juga mengatakan dengan sangat terus terang, "Sejak ibu meninggal, aku jadi semakin kesepian akhir-akhir ini. Aku belum bisa menemuimu, dan aku belum sering meneleponmu." Dia sedikit sedih, menepuk punggung tangannya, dan menghibur. "Baiklah,
Semuanya sudah berakhir ketika kamu mulai bekerja di Universitas Aurose Hill. Kamu harus sering datang ke rumah, aku akan menemani kakek di sini selama waktu ini. Oke. Jemima setuju tanpa ragu, aku pasti akan sering mengunjungimu. Larry berkata saat ini, Jemima, ayo masuk dan bicara. Kakek memiliki seorang cucu perempuan yang sedang menjalani prosedur pendaftaran mahasiswa baru di universitas. Aku baru saja memperkenalkanmu padanya nanti, kamu akan menjadi dosen di Universitas Aurose Hill di masa depan. Dan dia adalah mahasiswa baru di Universitas Aurose Hill, biasanya aku harus memintamu untuk membantu menjaganya. Jemima terkejut. Pertanyaan, kakek, dia akan belajar di Universitas Aurose Hill? Ya. Larry tersenyum dan berkata, kami berdua datang ke Aurose Hill kali ini bukan hanya untuk datang dan melihat-lihat, tapi juga untuk membantunya dengan prosedur penerimaan. Ya, aku tidak menyangka kalian datang ke Aurose Hill untuk melamar pekerjaan di universitas yang sama. Sungguh kebetulan. Saat dia berbicara, Larry melihat Maria datang dari aula. Dan berkata pada Jemima sambil tersenyum, ini dia. Bab 5299. Pada saat ini, Maria berjalan meninggalkan aula utama dengan langkah ringan. Saat Jemima melihat Maria, hanya ada satu pikiran di benaknya. Bagaimana mungkin ada gadis secantik itu? Faktanya, dia sangat cantik di usia muda. Dia telah melihat berbagai macam keindahan di Hong Kong. Tetapi meski begitu, saat dia melihat Maria untuk pertama kalinya, dia tetap terkejut. Kecantikan Maria adalah jenis kecantikan yang hampir tidak pernah dilihatnya sebelumnya. Itu tidak cukup sempurna untuk menjadi sempurna. Itu bahkan sempurna di luar imajinasi. Dengan kata lain, biarkan Jemima membayangkan apa yang menurutnya adalah wanita tercantik dalam pikirannya. Dan kemudian bandingkan wanita itu dengan Maria, masih akan ada jurang yang tidak dapat diatasi. Saat Maria datang menemui Jemima, Jemima masih terkejut dengan penampilannya. Larry di samping berkata, Jemima, izinkan aku memperkenalkanmu. Ini Cathy Lin. Dia baru saja datang dari Malaysia dan merupakan mahasiswa baru jurusan arkeologi di Aurose Hill University. Jemima kembali sadar, lalu bertanya dengan heran. Apa katamu? Jurusan arkeologi? Ya. Larry mengangguk dan berkata sambil tersenyum, jurusan arkeologi. Cucu perempuan saya lebih menyukai budaya tradisional. Dan dia tertarik pada peninggalan budaya dan situs bersejarah tersebut, jadi dia memilih arkeologi. Dia kemudian memperkenalkan kepada Maria, Cathy, ini cucu perempuan Jemima yang baru saja kuceritakan padamu. Dan dia akan mengunjungi kita karena dia ada di sini untuk wawancara untuk jabatan dosen. Maria tersenyum sedikit, mengulurkan tangannya dengan sangat sopan, dan berkata sambil tersenyum. Suster Jemima, halo. Aku akan satu sekolah denganmu nanti, jadi tolong jagaku. Jemima pun segera mengulurkan tangannya untuk mengikuti dan menjabat tangannya. Dan kemudian berkata dengan serius, tidak 100% yakin bahwa saya bisa diterima di universitas tersebut. Tapi jangan khawatir, selama aku diterima, aku akan menjagamu dan membantu semampuku di masa depan. Maria mengangguk dan bertanya sambil tersenyum. Saya tidak tahu jurusan apa yang diajarkan Suster Jemima di sekolah. Jemima berkata, saya mengambil jurusan bahasa dan sastra Tiongkok dan Tiongkok kuno. Maria bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah kami tidak akan mengambil kursus bahasa Mandarin di departemen kami? Jemima menggelengkan kepalanya, aku benar-benar tidak yakin tentang ini. Karena jurusan arkeologi umumnya merupakan kategori sejarah. Dan masuk akal jika harus ada kursus bahasa Mandarin tertentu. Namun, hal-hal spesifiknya bergantung pada masing-masing sekolah dan pengaturan pengajarannya. Maria berkata sambil tersenyum, akan lebih baik jika ada, dan saya akan mengambil kursus Suster Jemima sebelum waktu itu. Meskipun Jemima tidak pandai berkomunikasi, menghadapi senyum gadis sempurna seperti Maria. Seluruh orang itu tiba-tiba menjadi lebih ceria, dan tersenyum bahagia. Oke. Kalau aku diterima, kamu harus datang mendukungku. Melihat keduanya bertemu dengan bahagia, Larry tidak bisa menahan diri untuk berkata lega. Jarang sekali kalian berdua bersikap spekulatif seperti itu. Ayo masuk, duduk, dan bicara pelan-pelan. Keduanya langsung setuju, dan kelompok itu segera pindah ke ruang tamu. Bab 5300. Di ruang tamu, setelah Jemima dan Maria duduk, Maria bertanya padanya dengan rasa ingin tahu. Suster Jemima,
Mengapa Anda memilih untuk mengembangkan Aurous Hill dari Hong Kong? Masih terdapat kesenjangan yang besar antara kota-kota internasional tingkat pertama dan kota-kota tingkat kedua di Tiongkok daratan. Jemima tersenyum tipis. Retorika yang ia sampaikan kepada Suster Xian tak lebih dari itu. Hong Kong terlalu cepat berkembang, dengan terlalu banyak penduduk dan terlalu sedikit lahan. Dan sumber daya kota sangat tertekan. Perasaan secara keseluruhan adalah bahwa kehidupan di kota lapis kedua di daratan utama lebih rendah kualitasnya tetapi lebih nyaman. Maria mengangguk setuju setelah mendengarkan, tetapi dalam hatinya dia sama sekali tidak berpikir demikian. Dia merasa ucapan Jemima kedengarannya benar pada pandangan pertama. Hong Kong, kota internasional tingkat pertama, secara alami memiliki kecepatan yang lambat. Dan memang benar bahwa Hong Kong memiliki banyak penduduk dan banyak tanah. Banyak orang bekerja keras sepanjang hidup mereka dan tidak mampu membeli satu set rumah kecil seluas 40 meter persegi. Begitu banyak anak muda dari Hong Kong yang secara bertahap mulai berkembang di daratan. Terutama zona khusus yang berdekatan dengan Hong Kong, yang telah menarik banyak anak muda dari Hong Kong. Namun, Maria juga sangat jelas bahwa Hong Kong adalah tempat di mana surga dan neraka hidup berdampingan. Di sana, wajar saja jika sebuah keluarga miskin yang beranggotakan 6 atau 7 orang berdesakan dalam satu ruangan berukuran 10 meter persegi. Dan beberapa orang bahkan tinggal di tempat yang bahkan tidak memiliki ruang untuk tempat tidur. Namun, di Hong Kong juga, orang-orang kaya raya bisa membangun rumah super mewah. Yang tampak seperti istana di lereng Gunung Teluk. Dan tinggal di flat mewah seluas ratusan ribu meter persegi di gedung pencakar langit. Selama beberapa dekade terakhir, Hong Kong telah menjadi surga bagi orang kaya. Keluarga Jemima sangat kaya. Laju kemajuan Hong Kong, jumlah populasi, dan jumlah tanah hampir tidak ada hubungannya dengan dia. Alasannya seperti orang kaya raya yang menyatakan bahwa dia memutuskan untuk meninggalkan Amerika Serikat. Karena buruknya hukum dan ketertiban di Amerika Serikat dan seringnya terjadi penembakan. Sekilas, alasan ini tampaknya tidak menjadi masalah sama sekali. Namun jika dipikirkan lebih dalam, argumen ini tidak relevan baginya karena ia berasal dari keluarga kaya. Oleh karena itu, Maria menyimpulkan pasti ada alasan lain di balik kunjungan Jemima ke Aurous Hill. Logika berpikir Maria adalah bahwa rasionalitas harus dipertimbangkan terlebih dahulu dalam segala hal. Dan ketika masalah ini bertentangan dengan akal sehat, harus ada kata-kata. Pasti ada setan saat terjadi kesalahan. Selain itu, sama seperti perkalian, semakin besar basis dan kelipatannya. Semakin besar hasilnya tentu akan semakin besar, begitu pula sebaliknya. Jika hasilnya besar, basis dan kelipatannya tidak akan kecil. Oleh karena itu, Maria tidak dapat menahan diri untuk berpikir. Jemima adalah putri kaya dengan kekayaan keluarga ratusan miliar. Kalau dia bisa melakukan hal yang tidak biasa seperti itu kepada putri orang kaya yang kekayaannya mencapai ratusan miliar. Kalau begitu, monster, ini jelas bukan monster biasa. Pasti monster besar. Logika dasar ini juga berlaku bagi saya. Saya akan datang ke sini bukan karena saya menyukainya, atau karena hubungan yang dimiliki nenek moyang saya dengan tempat ini. Tapi karena ada monster besar yang tersembunyi di sini, monster itu adalah Charlie. Memikirkan hal ini, Maria mengerutkan kening dan berkata dalam hati. Sisi baiknya, hampir tidak ada monster yang layak menyandang identitas Jemima. Mungkinkah dia juga di sini untuk Charlie?